Oh iya teman-teman, sekarang maka mau cerita nih. Setelah kita memanjatkan doa untuk cepatnya Allah lunaskan hutang kita ataupun amanah kita, dengan doa ini, alhamdulillah setelah mengamalkan sangat mustajab ya. Dan ketika hutang itu belum lunas juga, terus dan terus berdoa teman-teman. Di setiap waktu kita bersujud, di setiap waktu kita selepas sholat ataupun eh, setelah kita melakukan zikir ya, ataupun setelah mengamalkan sholawat, setelah itu kita berdoa mustajab ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum ke pembahasan, saya doakan semua kalian semua memberikan kemudahan, memberikan kelancaran rezekinya, diangkat derajatnya, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang punya jodoh dipertemukan jodohnya dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, gimana hari ini kabarnya? Semoga kalian sehat ya, dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah hendaki, yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita. Dan apapun keadaan kita saat ini, yuk kita terima ketetapan dari Allah SWT. Dengan begitu, insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, diberikan kelimpahan, insya Allah teman-teman. Nah, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Maka tuh ketika saat punya hutang, punya amanah yang belum bisa diselesaikan, maka sempat menyimak, yaitu dengan doa dari siapa ya dulu tuh, dari Abu Yahya kalau nggak salah. Saya sempat mendengar doa ini dari konten beliau, yaitu Allah matini bihalalika an haramiku agni bifadlika aman syuwa. Nah, membacakan doa ini ketika kita dalam kesulitan, yang sedang punya hutang, yang sedang pengen hutangnya cepat lunas, maka jangan pernah bosan membaca doa ini teman-teman. Selepas sholat sunnah, sholat fardu, ataupun setelah kita selepas zikir gitu ya, ataupun di waktu-waktu yang benar-benar kita pengen berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Insya Allah teman-teman, kalau kita sudah mengamalkan doa ini, Allah akan berikan kita jalan kemudahan. Dengan walaupun begitu bermacam-macam cara Allah ya memberikan kita jalan, tapi saya yakini gitu ya, saya rutinitaskan membaca doa ini. Alhamdulillah dengan begitu, dengan keajaibannya, tanpa kita sadari, tanpa kita sudah tidak fokus lagi ingin melunasi utang, dan Allah malah memberikan jalan itu gitu teman-teman. Padahal waktu saya benar-benar ngebet pengen melunasi utang itu, sudah berdoa doa mustajab ini, terasa doanya tidak dikabulkan gitu. Padahal mungkin di situ Allah belum waktunya gitu ya, mungkin ya bisa seperti itu, atau mungkin saya belum pantas Allah bantu juga gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini punya amanah, punya hutang, perokongan yang belum baik, ataupun yang mungkin sedang kebingungan apa yang harus kita lakukan saat ini. Pada intinya teman-teman, kalau kita sudah punya hutang belum bisa kita selesaikan, yang pertama ya, menurut saya pribadi, perbaikilah salat kita, perbaikilah silaturahmi kita dengan keluarga kita, apalagi dengan orang tua kita. Setelah itu, mulailah punya program ingin beribadah kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Mungkin konsep saya secara pribadi ingin memperbanyak sholawat. Ya udah, memperbanyak sholat, memperbanyak istighfar, mungkin mohon ampun kepada Allah, itu juga lebih baik. Nah, setelah itu mulailah kita berusaha dengan semampunya, bekerja, berikhtiar ataupun berjualan gitu ya. Insya Allah Allah akan titipkan rezekinya, jalannya tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga.
Allah akan berikan kita keajaiban. Nah, cuman mungkin kebanyakan orang setelah kita mengamalkan doa ini, ataupun sudah berbanyak sholat juga, tapi ngerasa doanya belum terkabul, ngerasa Allah belum bantu, justru di situ teman-teman kita seolah-olah kita sudah nggak yakin, merasa kita sudah Allah gak ada semangatnya lagi untuk melakukan berdoa. Dan padahal di detik-detik itu Allah akan udah dekat nih pertolongan dari Allah SWT. Saya yakin ya teman-teman, dan itu yang saya lakukan teman-teman, dan itu yang saya rasakan gitu waktu itu. Dan pada intinya kalau sudah Allah bantu dirumuskan selama mana kita, apa yang kita akan lakukan? Apa lebih semangat lagi mengamalkan salawat ataupun beribadah lainnya? Apa tambah jauh kepada Allah SWT? Nah, di sini teman-teman ujian terbesar menurut saya pribadi. Kenapa menjadi hal besar? Karena kita ngerasa udah dibantu oleh Allah, terus malah jadi lalai gitu melakukan ibadah lagi, dan sehingga Allah malah diberikan kesulitan lagi dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Nah, justru teman-teman ketika kalian sudah dibantu oleh Allah SWT, harusnya lebih semangat lagi melakukan ibadah, mendekat kepada Allah. Apapun yang kita hadapi saat ini, selalu bersyukur. Dan bersyukurnya kita kepada Allah itu bukan semata kita hanya mengucapkan alhamdulillah juga gitu teman-teman. Alangkah bagusnya ketika kita sedang kesulitan, Allah bukakan pintu rezeki sehingga kita diselesaikan masalah kita. Maka ketika kita sudah punya kemampuan, maka bantulah orang-orang yang sedang membutuhkan, orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sedang kesulitan juga. Karena ketika kita menanam kebaikan, ketika kita menanam hal baik, maka akan terus menerus berkelimpahan rezeki yang kita dapat, dan tidak akan Allah kurangkan kebutuhan kita, dan Allah akan semakin membantu kita. Allah akan semakin memberikan kita kemudahan. Dan tentunya selain begitu, hidup ini akan ngerasa enteng, ngerasa bahagia, ngerasa kita banyak bermanfaatnya dalam hidup. Dan ternyata teman-teman, setelah kita mengejarnya akhirat, memperbanyak amal ibadah kita, ternyata dunia ini Allah cukupkan untuk kebutuhan kita. Tapi ketika kita mengejar dunia itu malah tambah jauh, bukan tambah mendekat teman-teman. Dan itu yang saya katakan. Sedikit bercerita, ketika saya bekerja punya penghasilan besar, tapi ngerasa tidak dalam keberkahan. Karena kenapa? Penghasilan saya besar, tapi kebutuhan saya malah membludak gitu. Sehingga over, dan sehingga tidak ngerasa tidak keberkahan dalam hidup. Yang ada kita pusing, kita bingung, kita khawatir besok harus pakai apa, dan harus bekerja keras lagi, dan tidak ada titik penyelesaian teman-teman. Sehingga punya hutang, sehingga punya masalah dengan sana sini. Nah, solusinya ya kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Dengan kita berserah diri kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, dan tetap mengelaraskan hati dan pikiran hanya yakin kepada Allah, dan Allah akan bantu kehidupan kita. Nah, dengan begitu mulailah membuka jaringan hati kita ingin selalu dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir istighfar, berselawat. Itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan video kali ini semoga bisa bermanfaat ya, dan kalau jika kurang berkenan, saya undur diri. Semoga dan waktu bisa sharing lagi kepada kalian semua. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.